Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 211178086 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang karakteristik dan kebutuhan siswa SD untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Karakteristik dan kebutuhan siswa SD. Yang pertama adalah pengertian karakteristik. Pengertian karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut KBBI. Karakteristik menurut umum adalah karakteristik yang berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Tabiat, watak, perubahan menjadi karakteristik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah kemampuan sifat khas sesuai dengan pewatakan tertentu. Karakteristik siswa merupakan cerminan pola kelakuan dan kemampuan hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan pola dari kegiatan aktivitas. Karakter seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali kita lihat anak kecil menirukan tingkah laku dari orang di sekitarnya seperti orang tua, pengasuhnya, atau teman bermain. Seseorang psikolog berpendapat bahwa karakter berbeda dengan kepribadian, karena kepribadian merupakan sifat yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain kepribadian bersifat genetis. Selanjutnya ada cara memahami karakter anak didik. Beberapa karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh pendidik, terutama dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan. Karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, anak didik adalah subjek, maksudnya yaitu pribadi yang memiliki pribadi sendiri atau konsep diri sendiri. Mereka memiliki kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang sedang berkembang. Setiap anak didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Dalam setiap proses perkembangan tersebut terdapat tahapan-tahapannya. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia sendiri sesuai tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan keanakannya atau sesuai dengan dunianya. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Anak didik adalah subjek yang berasal dari keluarga dengan latar belakang lingkungan alam dan sosial budaya tertentu. Yang kelima, anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan tertentu. Anak masih memerlukan perlindungan, anak masih perlu belajar berbagai pengetahuan, perlu latihan dan keterampilan. Anak belum tahu mana yang benar dan salah, yang baik atau tidak, serta bagaimana mengantisipasi kebutuhan di masa depannya. Yang keenam, anak didik memiliki potensi dan dinamika. Hal ini disebabkan anak didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa dan memiliki dinamika, yaitu aktif, sedang berkembang dan mengembangkan diri, serta aktif dan menghadapi lingkungan dalam upaya mencapai kedewasaan. Selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD. Karakteristik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, karakteristik anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, terutama untuk kelas rendah. Yang kedua adalah senang melakukan aktivitas yang penuh dengan gerakan. Orang dewasa dapat duduk diam berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Setelah itu dia pasti akan bosan. Yang ketiga, karakteristik anak SD yang senang bersosialisasi dengan teman sehingga mereka senang bekerja dalam kelompok. Dalam berkelompok, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses bersosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Yang terakhir, kebutuhan siswa sekolah dasar. Kebutuhan biasanya mengacu pada keadaan fisiologi seseorang yang tidak memiliki suatu jaringan tertentu. Anak usia sekolah dasar ditandai oleh 3 dorongan keluar yang besar, yaitu yang pertama, kepercayaan anak untuk keluar rumah dan masuk dalam kelompok sebaya. Yang kedua, kepercayaan anak memasuki dunia permainan dan kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kepercayaan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan simbolis dan komunikasi orang dewasa. Kebutuhan siswa sekolah dasar dibagi atas 4. Yang pertama,
Kebutuhan jasmani sesuai dengan perkembangan fisik anak usia sekolah dasar yang bersifat individual. Pada masa pertumbuhan usia tersebut, kebutuhan anak bervariasi seperti porsi makan dan minuman meningkat. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Perkembangan ini sejalan dengan kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman. Tidak hanya rasa kasih sayang kepada teman saja, tetapi juga sudah ada kebutuhan untuk memberikan rasa cinta terhadap suatu benda. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki. Anak-anak di kelas rendah di SD masih suka memuji diri sendiri dan membanding-bandingkan dirinya dengan teman sekitarnya, sehingga kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki masih dominan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan aktualisasi diri mulai terasa di anak-anak usia kelas tinggi SD. Di usia tersebut, anak-anak sudah ingin merealisasikan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga anak berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara atau sikap persaingan, atau berusaha mewujudkan keinginannya yang biasanya terdengar sangat tinggi dan muluk-muluk, misalnya ingin menjadi pembalap, astronot, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.